Ya, saudara kita ajak Anda melihat Ramadan di mancanegara dan Ramadan diaspora. Pagi ini kita sudah terhubung dengan Vicky Amali di Izmit, Turki. Kita langsung saja sapa. Selamat pagi waktu Indonesia, Mas Vicky. Selamat malam waktu Turki, Mas El. Wah, selamat malam. Jam berapa sekarang, Mas Vicky? Sekarang di Turki itu jam setengah 11, Mas El. Beda Setengah 4 jam sebelas. kurang lebih dengan di Indonesia. Oke, baik. Gimana Mas Vicky, ini sudah mendekati hari terakhir ya, menuju hari terakhir puasa. Jalannya puasa di Izmit gimana nih selama tahun 2023 ini? Alhamdulillah, Mas, untuk puasa sendiri di Turki tahun ini karena mendekati musim dingin, suasananya dingin. Untuk suasana Ramadan sendiri di Turki, karena Turki mayoritas masyarakatnya Muslim, maka nggak terlalu banyak beda juga dengan di Hmm. Indonesia. Pagi misalnya, kalau pagi di sini juga ada yang bangunin Sahur. sahurnya, ada Oh. ya petugas yang menabuh drum seperti itu berkeliling ke desa-desa untuk sorenya menjelang berbuka, sama seperti di Indonesia yang mencari takjil. Hmm? Di Indonesia juga di Turki juga Oh. bedanya mereka ngantrinya di toko kedai-kedai roti seperti itu. Sedangkan Oh. malamnya juga di sini tarawih, sebagian besar hampir semua di masjid-masjid Turki tarawihnya 23 rakaat. Oke. Nah, ini menarik nih. Tadi ngomongin takjil, Mas. Ini kan Turki kan terkenal sama makanan manis nih. Oh iya. Apa nih yang biasa jadi menu takjil nih, Mas Vicky sama mungkin teman-teman Mas Vicky yang ada di Izmit? Eee, Kalau kita berbuka puasa sih sebenarnya nggak langsung yang manis-manis ya, Mas, ya. Hmm. Untuk orang Turkinya nggak langsung manis-manis. Biasanya kita dibuka dengan sup, lalu Oh, makan sup. besar. Nah, yang biasanya manis-manis itu baklava, Hmm? dan gulac itu setelah makan. Setelah makan justru. Oke, Iya. berarti yang menu khasnya itu supnya? Iya, menu itu pembuka buat berbuka puasa, biasanya kita minum sup di sini. Oke, baik. Nah, kalau di Izmit sendiri Mas Vicky ini ada berapa sih, yang menjalankan ibadah puasa? Ada warga negara Indonesianya ada berapa banyak? Nah, untuk di Izmit sendiri itu, Izmit itu letaknya di sebelah Istanbul. Mhm. Di Izmit masyarakat Indonesia tidak sebanyak di Istanbul yang bisa sampai 400 lebih, 500 lebih. Di Mhm. Izmit itu hanya ada 14, 15 orang pelajar Iya? yang biasanya kita setiap pekan buka bersama di rumah masing-masing pelajar bergantian. Oh gitu, oke baik. Nah kalau misalnya, Mas Vicky ini menjalankan tarawih, ada bedanya nggak sih dengan tahun kemarin kan masih pandemi nih? Apakah sekarang masih ada pembatasan-pembatasan atau aturan tertentu nggak Mas Vicky? Sebenarnya dari tahun lalu, udah longgar banget ya, Mas. Di tahun Wah. lalu pun ketika masih pandemi itu udah, kalau nggak salah tahun lalu pun ketika tarawih kita nggak pakai masker. Tahun sekarang saya hampir lupa masih ada Covid di Berarti memang sudah normal berarti ya Mas Vicky ya? sudah sangat normal, Mas, di sini. Oke baik, luar biasa. Nah kalau misalnya bicara soal buka bersama, kan sebelumnya kan pasti ngabuburit dulu nih Mas Vicky nih. Kalau misalnya di Izmit, Turki tuh biasanya ngapain sih Mas ngabuburitnya? Ngabuburitnya biasanya kita ke ke pusat kota, Mhm. melihat melihat di sana banyak orang berkumpul di sana. Selanjutnya ada juga di taman-taman, orang-orang Mmm. menunggu berbuka puasa di sana. Kalau di Hagia Sophia itu mereka membuat seperti piknik gitu, Mas. Heeh heeh. Buka puasanya itu di depan Hagia Sophia itu jadi kita seperti piknik gitu, Oh menarik tuh seperti menunggu piknik berbuka ya Mas puasa. Vicky ya? Oke. Nah tadi kan, sempat kita berbincang kalau seandainya sekarang di Izmit itu kan posisinya lagi musim semi tapi dingin kata Mas Vicky. Iya. Kalau dari tantangan puasanya nih gimana nih? Kalau tantangan secara hawa sih, secara suasana lebih lebih enak puasa tahun ini. Mungkin tantangan terbesarnya itu ketika sahur dan buka puasa jauh dari keluarga, itu Oh. buat pelajar-pelajar yang mungkin rindu dengan makanan-makanan rumah Mmm. itu, mungkin menjadi tantangan terberat buat kita perantau-perantau diaspora yang ada di luar negeri ini, Mas. Oh kangen masakan rumah ya Mas Vicky Apalagi ya? iya, rindu dengan bagaimana kita buka puasa dengan menu-menu di rumah. Oke baik. Nah kalau di kedutaan Indonesia sendiri tuh ada kegiatan nggak sih Mas? Kayak buka Ad bersama atau sholat ad tarawih bersama gitu? Buka bersama
ada, tapi yang biasanya ada tuh baik di KJRI dan KBRI, Hmm? setiap lebaran itu, mereka selalu open house, mengundang semua masyarakat Indonesia yang ada di Turki, kita berkumpul di sana, setelah itu ada lomba dan silaturahim seperti itu, Mas. Oke, baik. Nah, tahun ini Mas Vicky ada rencana mudik balik ke Indonesia nggak nih? Ini. Wah, untuk pribadi sendiri sih sepertinya, belum ada rencana pulang karena ingin menyelesaikan studi dulu. Oke. Setelah studi, baru nanti tahun depan insya Allah semoga bisa lebaran bareng di Indonesia, Mas. Oh, berarti tahun ini nggak balik dulu gitu ya? Enggak balik dulu, ya, Oke, baik. konsentrasi di studi. Nah, Mas Vicky kan tadi mungkin mengatakan sempat rindu dengan suasana buka puasa dan juga sahur di Indonesia ya bareng sama keluarga. Ada yang dikangenin nggak sih makanan Indonesia, Mas Vicky? Wah, kalau saya sih biasanya di Indonesia itu buka puasa dengan kolak pisang ya, Mas, ya. Wah, cocok. Bahan dasar kolak pisang kan, kurang lebih base-nya kelapa, di Turki sedangkan tidak ada base bahan-bahan kelapa. Kalaupun ada, pasti rasanya tidak sama, jadinya sangat pengen rindu kolak pisang, Mas, untuk berbuka puasa. Oke, baik, baik, baik. Kalau untuk durasi puasa sendiri itu sekitar berapa lama, Mas, di sana? Kita di sini itu, sahur, imsaknya itu sekitar 4:30 Hmm? dan buka puasanya itu jam 8 Mas, Hmm? sekitar 16 jam ya kalau dihitung ya berarti. 16 16, jam ya? 15 jam, iya. Oke, baik. Berarti ini Mas Vicky udah berapa lama di Izmit, Mas? Aku di Izmit udah 1,5 tahun. Aku datang ke sini tahun 2021 pertengahan. 2021 pertengahan berarti ya. Ini berarti Ya, udah ada berapa musim yang dilewatin saat berpuasa, Mas? udah 2 aja sih. Tahun lalu pertama kali datang ke sini itu waktu Hmm? itu musim panas, itu lumayan berat karena Wah, malamnya lebih panjang. Ketika tarawih bahkan kita bisa kelar jam 11 untuk oke. sholat tarawih. Sekarang kalau tarawih jam 10, setengah 11 sudah kelar. Dan Oh. subuhnya pun lebih pagi. Ketika itu imsak pernah di jam 4, di jam setengah Hmm? 4, jam 3. Jam setengah 4 itu sudah imsak, itu waktu Iya, musim panas ya? iya, benar. Wah, luar biasa. Itu berarti tantangannya selain lebih panjang, itu juga suhunya juga lebih panas ya, Mas ya? Benar. Karena ketika musim panas di sini lumayan lumayan, Mas. Lumayan. Oke, oke, oke. Nah, Mas Vicky ini kan mungkin sedang ada yang nonton nih, keluarganya Mas Vicky saat ini. Oh, Mungkin boleh kasih pesan-pesan dong Mas nih kan mungkin tahun ini nggak bisa pulang, terus kira-kira apa nih pesan-pesan untuk keluarga dan mungkin teman-teman juga Mas, teman-teman Mas Vicky yang ada di Indonesia silakan Mas. untuk teman-teman semua yang ada di Indonesia, selamat menjalankan ibadah puasa. Kalau tahun ini belum bisa pulang, maafkan, dari sekarang aja mohon maaf lahir dan batin pada semua teman-teman dan keluarga di rumah. Oke, baik. Mas Vicky, terima kasih banyak Mas Vicky untuk ceritanya nih untuk pemirsa Kompas TV dan juga udah memberikan pesan ya. Mohon maaf lahir dan batin untuk keluarganya Mas Vicky yang ada di Indonesia dan teman-temannya. Mas Vicky Terima selamat kasih, menunaikan Masnya. ibadah puasa. Sisa berapa hari lagi nih kita menuju hari kemenangan? Kita 3 hari lagi. 4 Kebetulan, sampai 3 hari lagi. di Turki nanti lebarannya hari Jumat, Mas. Hari Jumat di Turki. Oke, Ya, baik. Mas Vicky, sehat selalu. iya, Selamat Mas El istirahat sehat selalu. menuju sahur. Sampai ketemu lagi Iya, Mas Vicky. sampai jumpa, Mas. Sampai jumpa lagi.